Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Guru Masa Depan. Dedikasi tanpa batas. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menangani kenakalan anak. Anak adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang perlu kita syukuri bersama. Akan tetapi, kita sebagai orang tua kadang jengkel dan marah atas kelakuan nakal mereka. Siapa sih anak yang nakal itu? Ada 6 ciri anak nakal, yaitu tidak mau menolong dan berbagi dengan sesama, harus mendapatkan semua yang diinginkan, butuh perhatian sepanjang waktu dari orang tua, tidak pernah puas dengan apa yang mereka punya, tidak sopan, dan suka memancing pertengkaran. Atas kelakuan anak yang nakal tersebut membuat para orang tua jelas merasa jengkel dong, dan kadang sampai memukul mereka. Mulai sekarang jangan pukuli mereka. Berikut tips mendidik anak nakal versi guru masa depan. Yang pertama, memberi contoh yang baik kepada anak. Diri kita yang sekarang adalah cerminan anak masa depan. Jika kita mendidik anak dengan cara kasar, yaitu membentak, memukul, memaki, dan lain sebagainya, maka jangan heran jika nanti anak kita akan menjadi anak yang suka membentak, memukul, memaki, dan lainnya. Untuk itu, berikan contoh yang baik pada mereka dengan berkata lembut, penuh kasih sayang, dan berusaha menjadi teman yang baik pula untuk mereka. Tips mendidik anak nakal yang kedua yaitu selalu bersikap lembut. Si kecil tidak sama dengan orang dewasa, begitu juga cara memperlakukannya. Mengatasi kenakalan si kecil jangan pakai emosi ya. Apapun kenakalan yang dibuat oleh anak, ada baiknya harus diberi nasihat dengan lembut. Orang tua harus menghindari tindakan membentak atau melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, terlebih melakukannya di depan umum. Dengan cara tersebut, bukannya akan membuat sikap si kecil semakin baik dan menuruti aturan yang kita berikan. Hal tersebut justru akan membuat dirinya kesal karena dipermalukan di depan orang banyak, bahkan bisa jadi trauma loh. Cara mendidik si kecil dengan memarahi, membentak, atau melakukan sesuatu yang kasar itu salah. Seharusnya kita itu mendidik anak dengan lembut, yaitu dengan cara bisa menunjukkan sikap yang lembut di depan si kecil. Maka mulailah dengan nada yang lembut, tanpa harus membentak. Berusahalah untuk menasehati dengan cara yang halus karena anak-anak tidak senang dengan sesuatu yang kasar. Kita juga bisa mengajarkan si kecil untuk meminta maaf kalau memang dirinya melakukan kesalahan. Dan dengan bersikap lembut, si kecil akan merasa kalau orang tuanya menyayangi dirinya. Pelan-pelan, si kecil juga akan menyadari kalau apa yang dilakukan dirinya itu tidaklah baik. Nah, tips yang ketiga dari calon guru masa depan yaitu berikanlah pujian ketika berbuat baik. Sekecil apapun sebuah pujian bagi anak itu sangat berharga. Dan pujian itu tidak harus dengan kata-kata. Saat si kecil berhasil melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan, tidak ada salahnya kan kalau kita memberikan pujian. Pujilah kalau memang apa yang dilakukannya itu baik. Si kecil itu sama saja dengan orang dewasa. Seseorang yang dipuji pasti akan merasa tersanjung. Dengan begitu, si kecil akan terus melakukan hal-hal yang baik agar kita selalu memberikan pujian atas tindakannya. Kebiasaan memuji yang kita lakukan kepada si kecil pelan-pelan akan membuat dirinya mengurangi perilaku nakalnya. Dari sekedar kata-kata pujian ternyata bisa berdampak baik ke perilaku si kecil loh. Trik yang keempat yaitu gunakan metode memberi hukuman dan penghargaan. Saat si kecil sudah benar-benar sulit untuk diatur dan terus bersikap nakal,
Sepertinya sebagai orang tua kita harus menerapkan sistem reward and punishment ya. Orang tua harus bisa membuat peraturan yang tegas untuk membatasi perilaku si kecil. Tujuannya agar si kecil melatih sikap disiplin diri dan rasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Menerapkan metode reward dan punishment ini bisa dilakukan dengan varian sanksi yang bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan pasangan. Ingat ya, dengan pasangan didiskusikan terlebih dahulu. Sanksi yang diberikan bisa sangat tegas, fleksibel, bahkan lebih santai jika kesalahan si kecil tidak terlalu parah. Meskipun metode reward and punishment bisa cukup ampuh dalam membantu kepribadian si kecil menjadi lebih baik, orang tua harus bisa menghindari bentuk sanksi dalam bentuk kekerasan ya, entah itu kekerasan fisik maupun dengan kata-kata. Dengan adanya reward dan punishment di dalam rumah, mama dan papa jadi lebih mudah dalam mengontrol perilaku buruk si kecil. Masuk pada trik yang terakhir nih, konsistenlah dalam bersikap. Kadang, tanpa kita sadari, si kecil itu selalu melihat dan meniru segala perilaku yang orang tua tunjukkan loh. Untuk itu, orang tua harus bisa konsisten dengan apa yang diperlihatkan ke si kecil ya. Jangan menjadi pribadi yang terkesan pelin-pelan saat bersikap. Beberapa orang tua terkadang suka memberikan toleransi saat si kecil melakukan kesalahan yang masih bisa dikatakan wajar. Padahal, toleransi yang terlalu berlebihan akan membuat si kecil lebih sulit diatur. Dirinya seakan merasa bebas dalam melanggar aturan yang ada. Kalau kita tidak ingin terjadi pada si kecil, berarti kita harus bisa bersikap konsisten dalam membuat peraturan. Peraturan yang tegas justru akan membuat si kecil merasa segan dan tidak berani melanggar. Usahakan juga kalau peraturan yang dibuat sudah berjalan apa adanya di setiap waktu. Jangan sampai peraturan ini sewaktu-waktu hilang. Intinya harus bisa bersikap konsisten kepada anak ya. Itulah 5 cara yang bisa digunakan untuk mendidik anak versi calon guru masa depan. Semoga video ini memberikan informasi kepada kita semua, terutama orang tua dalam mendidik anak-anak mereka agar menjadi anak yang bisa membanggakan. Terus dukung channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.